Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan salah seorang pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan kami juga selain menyapa pemirsa Fatwa TV sekalian, kami juga menyapa para pendengar yang menyimak live interaktif pada malam hari ini melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, sehat keluarga, sehat semua, Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga para pemirsa demikian. Amin amin. Ini musim anak-anak sakit biasanya, Ustaz, bulan-bulan ini. Tapi alhamdulillah sehat semua, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita doakan juga, Ustaz, semoga para pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai membacakan seluruh pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat muqaddimah dari guru kita Ustaz Dr. Musyafa hafizahullah taala. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan para pendengar untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar bisa mengatakan sebuah perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha bala, dalam keadaan dia menganggapnya sebagai kata-kata yang biasa. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dia hingga derajat yang tinggi. Sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Sungguh seorang hamba bisa benar-benar mengatakan sebuah perkataan yang dia anggap biasa, tapi perkataan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bala. Ya, dia menganggap biasa ya kata-kata itu, padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahwi biha fi jahannam. Dengannya akhirnya orang tersebut
terjerumus ke neraka. Terjerumus ke neraka jahanam. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Lihatlah bagaimana lisan kita bisa mengangkat derajat kita sangat tinggi. Bisa juga sebaliknya, menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yulqi laha bala. Orang tersebut tidak menyangka. Orang tersebut menganggap biasa. Jadi kata-kata itu dianggap biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala meridainya, kata-kata itu bisa saja mengangkat dia ke derajat yang sangat tinggi. Ada kata-kata yang sebaliknya, dianggap biasa, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia dimasukkan ke neraka jahanam. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, marilah berhati-hati menjaga lisan kita. Lisan ini jemaah tidak ada tulangnya. Dia bisa bergerak cepat sekali. Bergerak bebas. Dalam waktu yang sebentar, dia bisa melakukan banyak sekali perbuatan. Kalau yang dilakukan kebaikan, maka sungguh luar biasa kebaikannya. Dalam waktu yang sebentar dia bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Sebaliknya, apabila yang dilakukan oleh dia adalah keburukan, dalam waktu yang sebentar dia bisa melakukan keburukan yang luar biasa banyaknya. Coba jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana pekerjaan lisan kita, coba jemaah sekalian lihat kajian ilmiah. Kemudian tulis huruf per huruf, tulis itu. Kajian setengah jam saja. Berapa halaman yang habis untuk menulis kata-kata pengisi kajian itu. Bisa sampai 15 halaman, bisa sampai 20 halaman. Dengan tulisan yang kecil. Itulah bagaimana, itulah gambaran bagaimana banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh lisan dalam waktu yang sebentar sekali. Dan lisan ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, seperti sebuah alat yang bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, bisa juga digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan mudarat. Seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka subhanallah, pahalanya sangat besar. Kita gunakan untuk berdakwah, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya seseorang bisa menjadi sangat mulia seperti itu. Tapi sebaliknya, dengan dusta seseorang bisa dijerumuskan ke neraka, lisannya. Dengan lisan seseorang bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir juga amalan yang sangat-sangat istimewa di dalam Islam. Tapi lihat dengan namimah, seseorang akan disiksa
dikuburnya, disiksa di nerakanya. Disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan seseorang bisa mengajarkan Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, dan itu menjadikan dia orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tapi dengan lisan yang sama ini, seseorang bisa menipu orang lain, bisa melakukan kemunafikan yang juga merupakan amalan yang sangat membinasakan manusia. Intinya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, lisan adalah bagian dari tubuh kita yang merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus sangat berhati-hati untuk menjaga lisan ini. Jangan sampai kita gunakan untuk keburukan-keburukan yang akan membahayakan dan membinasakan kita. Tapi gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dan menyelamatkan kita semuanya dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mulia dengan lisan kita, orang-orang yang benar-benar bisa menjaga lisannya untuk melakukan kebaikan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama kita mulai dari Abu Maryam di Kota Bogor. Beliau mengatakan, Ustadz, 1 pekan lalu saya menikahkan anak perempuan saya. Kami tidak mengenal betul laki-laki yang sekarang menjadi suami anak saya tersebut karena prosesnya dikenalkan oleh kawan istri saya. Dan laki-laki tersebut tinggalnya di luar negeri. Setelah 5 hari pernikahan, baru saya tahu bahwa laki-laki tersebut mengidap autis berat dan kebiasaannya suka melakukan kekerasan kepada istrinya, bahkan hingga membanting. Dan itu berulang kali meskipun sudah dinasihati. Pertanyaannya, bolehkah meminta khulu, Ustaz? Ya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam pernikahan ya, sebelum kita melangkah ke pernikahan, kita harus tahu siapa yang akan kita nikahi. Kalau kita sebagai wali seorang wanita, maka kita harus benar-benar tahu siapa yang akan dinikahi oleh wanita yang kita menjadi walinya. Kita harus benar-benar tahu, karena pernikahan itu langkah besar dalam kehidupan. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, wanita yang selama hidupnya dibesarkan, dijaga oleh orang tuanya dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan. Tapi lihat ketika dia menikah, apa yang terjadi? Dia seakan-akan menjadi tawanan suaminya. Dan itu, bahasa itu dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri kalian itu tawanan-tawanan kalian. Dan lihat bagaimana perubahan yang sangat drastis. Yang asalnya seorang wanita itu harus berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Dan mereka berdua menjadi orang yang nomor 1 dalam masalah bakti. Mereka harus menurut, wanita tersebut harus menurut kepada kedua orang tuanya. Menjadikan kedua orang tuanya sebagai orang nomor 1 yang harus ditaati. Tapi lihat ketika menikah, yang harus ditaati oleh seorang wanita ketika menikah, yang nomor 1 menjadi suaminya. Padahal kalau kita lihat ya, jasa suami dengan jasa orang tua di sini, jelas ya lebih banyak jasa kedua orang tuanya. Tapi itulah yang diinginkan oleh Islam. Ya, ini perubahan-perubahan yang sangat besar dalam kehidupan seorang wanita ketika menikah, dan ini konsekuensi besar dalam kehidupan dia.
Maka sebelum melangkah ke sana jamaah, berhati-hatilah. Baik, yang ditanyakan sudah terjadi. Salah dalam melangkah. Bisa jadi salahnya karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang disembunyikan, akhirnya salah melangkah, maka seorang wanita boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Karena dia ditipu. Kalau dia tahu dari awal bahwa calon suaminya adalah orang yang mengidap autis berat, maka normanya orang ya biasanya tidak akan mau menikahi. Tidak akan mau menikah dengannya. Tapi ya mungkin karena ada yang ditutup-tutupi, akhirnya dia mau menikah. Kalau dia tidak rela dengan keadaan suaminya, maka dia berhak meminta cerai. Apalagi khulu, ya khulu itu masih lebih ringan daripada meminta cerai. Kalau khulu itu mengembalikan maharnya, kemudian dengan demikian ya suami diminta untuk menceraikan istrinya. Ini masih lebih ringan ya. Kalau minta cerai saja, minta cerai saja. Tidak harus ada imbalan. Ini pun dibolehkan, apalagi khulu. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang menjadikan seseorang boleh minta khulu atau boleh minta cerai adalah ketika suaminya melakukan sesuatu yang bisa membahayakan istrinya. Bisa membahayakan keselamatan istri. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, ya. Sampai biasa membanting istrinya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali bagi keselamatan seorang istri. Apabila kebiasaan seperti ini tidak bisa ditinggalkan, maka seorang istri jelas ya boleh meminta cerai, apalagi meminta khulu, ya, apalagi melakukan khulu atau meminta cerai dengan mengembalikan mahar, dengan imbalan harta. Jelas dibolehkan karena kalau tidak demikian maka dia akan terancam dengan mudarat yang sangat besar. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Abu Maryam. Semoga bermanfaat. Baik mirsa, kembali kami mengajak Anda untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz di 0331 544 6087. Baik, selanjutnya dari Umuriyat. Beliau menanyakan, Bismillah Ustadz, bolehkah memakai khimar yang bolong bagian tangannya? Apakah ini termasuk perhiasan Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, tujuan seorang wanita memakai khimar adalah menutupi tubuhnya, sehingga tidak terlihat ya lekuk-lekuk tubuh yang bisa mendatangkan fitnah bagi lawan jenis. Bagaimana Ustadz dengan khimar yang lubang tersebut berfungsi untuk memudahkan seseorang menggerakkan tangannya atau melakukan aktivitas dengan tangannya? Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau secara asal hal ini dibolehkan selama dia tetap menutup tangannya. Ya. Dia menutup atau tangannya tetap tertutup dengan pakaian yang longgar. Ya, jadi khimarnya ada lubang, dia memakai baju biasa, sehingga dia bisa mengeluarkan tangannya, dan ketika tangannya tidak
ada hubungannya dengan khimar ya, karena ada lubang tadi, maka dia bisa bebas bergerak. Kalau pakaian yang dalam itu pakaian yang tidak ngeprit ya, ada longgarnya, pakaian tersebut pakaian yang longgar, maka apa bedanya ini dengan pakaian biasa? Apa bedanya ini dengan pakaian biasa? Tidak ada masalah ya. Pakaian syar'i ya biasanya ada lengannya sampai pergelangan tangan ya. Sampai pergelangan tangan. Pakaian syar'i biasa. Kalau misalnya dia pakai pakaian syar'i kemudian pakai khimar, khimarnya ada lubangnya untuk mengeluarkan tangannya agar bisa bergerak lebih bebas, maka wallahu taala alam, ana melihat yang seperti ini tidak ada masalah karena saya tidak melihat adanya dalil yang menjadikannya diharamkan dan ini masalah yang bukan ibadah ya. Demikian wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ummu Riyad, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan seorang penanya dari Jakarta. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini mengenai suami saya kepada ibunya. Mengenai apa Ibu? Antara suami sama ibunya Ustaz. Iya. Jadi rencananya suami saya, maksudnya ibunya itu ingin meminjamkan uang untuk renovasi rumah kita. Iya. Tapi ibunya harus menentukan tukang renovasi tersebut gitu. Sedangkan suami saya tahu tukang tersebut nggak bekerja dengan bagus, dan qadarullah suami saya tuh udah punya janji sama tukang di rumah kami, tapi suami saya itu nggak bisa menyangga ke ibunya. Apakah saya boleh membantu bicara ke ibu mertua saya gitu Ustaz? Apakah itu sopan gitu Ustaz? Saya minta pencerahannya gitu. Apakah itu apa? Tidak sopan ya. Tidak sopan. Sopan. Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban dari pertanyaan ini ya, apakah ini tidak sopan ketika seorang menantu ikut campur dalam urusan mertuanya dengan anaknya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, secara asal ya, yang seperti ini dibolehkan. Asalkan menggunakan cara yang halus ya. Menggunakan cara yang halus, cara yang tidak menyinggung perasaan mertua ya. Ini masalah-masalah yang hukumnya kembali kepada adat kebiasaan masyarakat. Karena penilaian sopan atau tidak itu kembali kepada adat kebiasaan masyarakat ya. Kalau misalnya kita bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang lembut ya, maka lakukan. Tidak ada masalah ya. Apalagi ini berhubungan dengan sesuatu yang menurut kita bisa merugikan kita. Bahkan bisa juga ada hubungannya dengan mertua. Uang dari mertua berupa piutang ya. Kemudian nanti yang merasakan anaknya sendiri. Ya, sedangkan anak tahu ya tukang yang lebih baik daripada yang diinginkan oleh mertua. Maka ada baiknya ya seperti ini dikomunikasikan, disampaikan dengan cara yang baik, yang tidak menjadikan hati mertua tersinggung atau malah benci. Ya intinya hal tersebut tidak mengganggu kesopanan selama dilakukan dengan cara yang lembut, cara yang baik. Ya, Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk ibu penanya, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah juga menanyakan,
Bagaimana hukumnya memakan burung hasil buruan kucing yang dipelihara dengan tujuan untuk menangkap tikus di dalam rumah? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, ya ini pertanyaan unik ya. Jadi buruan kucing yang diambil atau dipelihara untuk memburu tikus. Jadi kucingnya dipelihara untuk memburu tikus. Apakah ketika kucing ini memburu burung, burungnya menjadi halal? Apakah bisa disamakan dengan anjing buruan? Anjing yang sudah dilatih untuk berburu? Wallahu ta'ala alam, ana melihat ya tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Ya karena ketika kucing memburu tikus ya itu bukan untuk dimakan tikusnya. Tikusnya bukan untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tikus ini memburu burung ya tidak, pemiliknya biasanya ya tidak mengatakan bismillah, yuk buru burung itu. Tidak seperti itu ya. Beda dengan anjing buruan. Kemudian anjing buruan ada nasnya. Sedangkan kucing tidak ada nasnya. Sehingga apa yang menjadi hasil buruan kucing itu tidak bisa kita anggap sebagai hewan yang halal untuk dimakan. Kecuali ya kalau kucing tersebut ketika berburu burung, dia membiarkan burungnya tetap hidup, tapi tidak bisa terbang lagi. Setelah itu kita sembelih. Ya kalau yang seperti ini ya boleh dimakan ya, karena matinya burung tersebut bukan karena kucingnya, tapi karena disembelih. Demikian wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudara yang bertanya, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0331 544 6087 0331 544 6087. Selanjutnya dari saudara Adriati Ustaz. Beliau menanyakan, Ustaz, apa hukumnya mengirim anak gadis berkuliah kira-kira 4-5 tahun di luar kota? Di kota tersebut tidak ada keluarga inti dan harus indekos atau mengontrak rumah. Namun ketika safar, mahram atau ayahnya sanggup untuk mengantarnya. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dan banyak sekali terjadi di zaman kita ini. Orang tua terpaksa harus mengirimkan anak perempuannya untuk belajar ke tempat yang jauh karena tidak adanya tempat belajar yang sesuai dengan keinginan orang tua atau keinginan anak, kecuali di tempat yang jauh. Seperti misalnya di Jember ya ada STDI Imam Syafi'i dan ada mahasiswinya. Kemudian ada orang dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari tempat-tempat yang lain yang ingin menyekolahkan anaknya di Jember. Apakah dibolehkan ketika menyekolahkan anaknya di Jember hanya nganter saja, kemudian tidak bersama anak lagi, anaknya ditinggal di situ, kemudian orang tuanya pergi? Jawabannya wallahu ta'ala alam, hal ini dibolehkan. Meninggalkan anak dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Ya asalkan tadi ya, tidak safar tanpa mahram. Jadi ketika berangkat diantar oleh mahramnya sampai ke tempat tujuan. Nanti ketika pulang pun diantar lagi, dijemput, antar sampai rumah lagi. Caranya seperti itu, biar tidak terkena ancaman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau terkena larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir
an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar atau perjalanan jauh yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Ya, kalau memang harus menyekolahkan anak perempuannya di tempat yang jauh, maka dia harus mengantarkan anak tersebut ke tempat tujuan. Kemudian ketika anaknya mau pulang juga dijemput dan dia bersama anaknya hingga ke rumahnya kembali. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Adriati, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rusmini dari Pacitan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rusmini, silahkan. Saya ingin tanya tentang meruqyah diri sendiri dengan membaca surat Al-Baqarah. Adik saya itu saya bilangin, ya dia juga punya keluhan, badannya itu kadang kurang enak, yang mana. Terus saya bilangin, mbok cobalah meruqyah diri sendiri dengan membaca surat Al-Baqarah. Nah, dia itu ndak nerima, katanya nanti kalau membaca dalam Al-Quran itu seluruhnya itu bukan untuk membaca Al-Quran, hanya untuk meruqyah. Kan bisa digabung niatnya untuk meruqyah juga bisa, niatnya membaca Al-Quran juga bisa, kan begitu. Tapi dianya tidak nerima, katanya kalau sampai khatam itu baru meruqyah dirinya. Itu yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazaki khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi Bu Rasmini menyarankan kepada orang lain untuk meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Baqarah. Ini sesuatu yang sangat bagus ya. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya. Ini sesuatu yang sangat baik, dan surat Al-Baqarah itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah, karena membaca surat Al-Baqarah itu mendatangkan banyak keberkahan, ya. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil surat Al-Baqarah itu keberkahan. Ya, maksudnya membaca surat Al-Baqarah itu akan mendatangkan keberkahan. Meninggalkan surat Al-Baqarah, maksudnya tidak membacanya, itu adalah kerugian. Kenapa dikatakan kerugian? Karena sebenarnya seseorang bisa mendapatkan banyak manfaat, tapi dia lewatkan kesempatan itu. Maka inilah kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan tukang sihir tidak bisa mengalahkan kekuatan surat Al-Baqarah. Makanya ya, surat Al-Baqarah ini surat yang harusnya kita ulang-ulang untuk kita baca agar kita bisa mendapatkan keberkahan darinya. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, dan syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya.
Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk terus membaca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita, agar rumah-rumah kita tidak, kata orang Jawa ya, suwung. Agar rumah-rumah kita dijauhi oleh syaitan, agar banyak keberkahan di rumah-rumah kita. Dan surat Al-Baqarah ya bisa juga untuk ruqyah mandiri. Dan ruqyah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tidak harus satu Al-Quran. Tidak harus satu Al-Quran. Ruqyah itu bisa dengan sebagian Al-Quran. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah saja, diulangi 7 kali. Surat Al-Fatihah saja dan diulangi 7 kali. Tidak harus satu Al-Quran. Maka ya tidak masalah juga kita meruqyah diri sendiri dengan surat Al-Baqarah. Ya, meruqyah diri sendiri dengan surat Al-Baqarah saja, tidak ada masalah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ini banyak keberkahannya. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmini, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Novi di Kalimantan Selatan. Beliau menanyakan, Ustaz, suami saya sudah melakukan zina dan beberapa kali ke tempat maksiat. Pertama kali saya mengetahui hal tersebut, saya ikhlas memaafkan beliau, tetapi saya pernah berkata, jika beliau mengulangi perbuatannya, maka saya haramkan tubuh saya untuk disentuhnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara otomatis terjadi perceraian akibat perkataan saya tersebut? Dan jika ingin rujuk, apakah harus menikah kembali? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, jazakum khairan. Baik. Pertanyaannya ini dari seorang wanita ya. Seorang wanita mengancam suaminya, kalau mengulangi lagi maka diriku haram untukmu. Apakah ini kalau misalnya suaminya mengulang hal yang sama otomatis terjadi perceraian? Jawabannya jelas tidak, jemaah. Cerai itu dari suami saja. Ya, cerai itu dari suami saja. Tidak ada cerai dari istri. Tidak ada cerai dari istri. Ya, kalau cerai dari istri itu kita tidak bisa membayangkan banyaknya perceraian yang akan terjadi. Coba kita lihat ya keadaan masyarakat di zaman kita. Cerai itu di masyarakat kita sudah dipersulit oleh pengadilan agama. Sudah dipersulit. Itu saja terjadi banyak sekali perceraian. Padahal cerainya masih dari laki-laki saja. Dan sudah dipersulit. Coba bayangkan kalau perceraian juga di tangan wanita, di tangan istri. Yang sangat mudah ya terpengaruh oleh lingkungan, sangat mudah terpengaruh oleh perasaan. Dan pada masa-masa tertentu, misalnya masa haid ya, itu perasaannya juga labil. Dan seringkali ya seorang wanita ingin diceraikan oleh suaminya, minta cerai kepada suami. Coba bayangkan kalau perceraian juga bisa dilakukan oleh wanita. Ini nantinya akan sangat sulit sekali menjaga keutuhan tali pernikahan. Sangat sulit sekali. Makanya termasuk di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi sekali, yang Maha tahu keadaan hambanya, menjadikan perceraian khusus untuk suami saja. Ya. Ya, intinya jawabannya itu bukan itu tidak menjadikan cerai ketika suaminya melakukan hal yang sama. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudari Novi, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Ibrahim dari Tangerang. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya mengenai kuburan Ustadz Mak. Qadarullah suami Ana 2 bulan yang lalu baru wafat. Yang Ana mau tanya, kalau makam itu boleh ditanamin rumput nggak ya Ustadz? Lalu yang kedua, kalau untuk menandakan bahwa itu makam karena ini di TPU ya, pemakaman umum, yang Ana tahu boleh dikasih nisan, tapi supaya itu memang nyata bahwa itu untuk menandakan gitu, itu makam siapa, itu sebetulnya sampai seberapa yang boleh ditulis di nisan itu, Ustaz? Baik, cukup Ibu? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya. Apakah boleh menanam rumput di atas makam? Kalau hanya menanam saja tanpa ada keyakinan tertentu, Anda melihat tidak ada masalah. Beda kalau ada keyakinan tertentu, kalau ada rumputnya, maka rumput itu bisa mendoakan mayit misalnya. Maka yang seperti ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar yang menunjukkan hal tersebut. Makanya tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang yang sengaja menanam sesuatu di atas kuburan. Tidak ada yang melakukan yang seperti itu. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, saya ulangi ya, bahwa menanam sesuatu di atas makam, kalau tanpa keyakinan tertentu, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dibarengi dengan keyakinan bahwa misalnya hal tersebut bisa meringankan siksa kubur untuk si mayit yang dikuburkan di situ, maka keyakinan yang tidak benar, sehingga menanamnya juga tidak diperbolehkan apabila tujuannya hal tersebut. Adapun menulis sesuatu di atas makam, ya, misalnya menulis sesuatu di nisan. Baik, nisannya dibolehkan jemaah, tapi nulisnya yang tidak boleh. Menulis sesuatu di atas makam ini yang tidak dibolehkan. Ada hadits khusus yang menjelaskan hal tersebut. Maka sebaiknya yang seperti itu ditinggalkan. Ustadz, nanti orang-orang pada tidak tahu ini kuburan siapa. Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bahwa semuanya akan hilang. Semuanya akan hilang. Semuanya akan dilupakan. Semuanya akan dilupakan. Siapa yang peduli dengan orang yang mati 100 tahun yang lalu, jemaah? Kalau ada orang yang mati 100 tahun yang lalu, siapa yang peduli? Walaupun ditulis dengan tulisan yang lengkap, siapa yang peduli? Dan Islam ketika mengajarkan ziarah, ya, doanya doa umum. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Itulah doa Rasulullah SAW ketika berziarah, yang diajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa umum, sehingga tahu nama atau tidak tahu nama, kenal atau tidak, akan mendapatkan doa ini dari para peziarah. Ya, sehingga tidak ada urgensi yang besar untuk menulis nama itu. Tidak ada yang mewajibkan kita. Dari sisi Rasulullah SAW, beliau melarang. Maka ya, saya sarankan untuk tidak dilakukan itu. Ya, tidak dilakukan itu. Katakan kepada anak-anak kita, ini kuburan dari ayahmu dahulu. Doakan kebaikan untuk ayahmu. Ya, lebih baik disampaikan secara lisan, dan anaknya akan tahu itu tanpa harus melanggar apa yang
dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk kamu Ibu Rahim, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Abu Rizal dari Marino. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Mau tanya tentang sholat fardu ya, baik itu sholat yang dijaharkan seperti maghrib, isya, subuh, ataupun yang disirkan seperti duhur. Apabila kita sholat berjamaah masbuk 1 rakaat, Ustaz, apakah kita disunatkan juga untuk membaca doa iftitah ya Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang keduanya, sholat qiyamul lail atau tahajud itu dikerjakan 2-2-3, apakah sama dengan sholat pada waktu kita melaksanakan tarawih Ramadan ya, 2-2-3, atau di Ramadan katanya bisa lebih afdol 4-4-3 ya? Itu yang kedua. Satu lagi Pak Ustadz, bisa ini masalah orang tua yang sudah meninggal Pak Ustadz. Misalnya orang tua punya anak 3 ABC, apa misalnya dari yang 3 itu ada yang solih salah satu misalnya ya, itu terasa enggak sama orang tua bahwa doa itu dari yang soleh itu sama orang tua kita, terasa enggak, atau memang bagaimana itu Pak Ustadz ya? Saya minta penjelasannya. Oke. Itu aja dulu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan yang pertama tentang doa istiftah bagi makmum yang masbuk. Apakah masih tetap disyariatkan atau dianjurkan? Jawabannya iya. Karena bagi dia, rakaat tersebut adalah rakaat yang pertama. Bagi dia, itu adalah awal dari sholatnya. Bagi dia itu masih dalam pembukaan sholat. Maka tetap ya disyariatkan dan disunahkan bagi dia untuk membaca doa iftitah. Namun perlu dipertimbangkan juga ya keadaan dia. Apakah imam akan segera rukuk, ataukah imam masih lama rukuknya? Kalau diperkirakan imam masih lama rukuknya, maka dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Tapi kalau misalnya dia mengira imamnya akan segera rukuk, maka lebih baik dia membaca Al-Fatihah. Lebih baik dia membaca Al-Fatihah. Tentunya ini di sholat-sholat yang dipelankan bacaannya ya. Kalau sholat yang dikeraskan bacaannya, maka ana lebih memilih lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang makmum kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam dan diam. Ya, mendengarkan bacaan imam dan diam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an itu. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Jadi ya kalau misalnya imamnya membaca Al-Fatihah, ya diam. Tidak perlu membaca iftitah. Tidak perlu membaca iftitah karena kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, imam akan membaca surat. Diam, kita diperintahkan untuk mendengarkannya dan diam. Ya, sehingga tidak perlu membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tentang tahajud, Ustaz. Iya, tahajud. Tahajud jamaah sekalian rahimani rahimakumullah termasuk salat malam. Dan salat malam itu sebenarnya tidak ada bedanya antara di bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Jadi yang dianjurkan, yang paling baik ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu 11 rakaat tapi panjang. Ini yang paling baik. 11 rakaat tapi panjang dan dilakukannya dua-dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili mathna mathna. Ya, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 sampai 10 ya, atau sampai 8, kemudian setelah itu witir. Witirnya 2 sama 1 atau witirnya langsung 3. Ada pilihan di situ ya, witirnya 2 atau 2 kemudian 1, 2 salam kemudian 1 salam, atau 3 langsung. Jadi 2 sampai 8 kemudian 3. Atau 2 sampai 8 kemudian setelah itu witir dengan 2 rakaat dan ditambahkan 1 rakaat witir lagi. Taib. Ini yang paling afdal ya, 11 rakaat tapi panjang sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa lebih dari 11 apabila ingin rakaatnya pendek-pendek. Misalnya 23, ya tidak ada masalah. Atau bisa lebih dari itu, tidak ada masalah. Atau kurang dari itu juga tidak ada masalah. Misalnya hanya 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, tidak ada masalah. Tapi yang jelas ya, tidak ada perbedaan antara tahajud di bulan Ramadan dengan tahajud di bulan lainnya dari sisi jumlah rakaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang ketiga, apakah mayit mengetahui doa dari anak-anaknya? Taib, ya. Mungkin penanya mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan mayit yang tidak akan putus. Disebutkan awwaladin salihin yad'ulah. Tidak dikatakan awwaladin yad'ulah. Awwaladin salihin itu atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Rasulullah tidak mengatakan atau anak yang mendoakan kebaikan untuk dia. Apakah berarti harus anak yang saleh? Harus saleh dia sehingga doanya itu bermanfaat untuk ayahnya? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, semua doa dari anak itu akan bermanfaat untuk mayitnya. Ya, semua doa dari anak akan bermanfaat untuk orang tuanya, baik soleh ataupun tidak soleh. Di situ disebutkan soleh karena biasanya yang mendoakan orang tuanya ya orang-orang yang soleh itu. Dan biasanya doa yang besar sekali pengaruhnya untuk orang tua adalah doa anak yang saleh. Karena doa anak yang saleh itu doanya mustajab. Ya, tapi bukan berarti doa anak yang tidak soleh menjadi tidak boleh, kemudian pasti tidak diterima. Tidak demikian. Atau pasti tidak ada pengaruhnya untuk mayit. Tidak demikian jemaah. Doanya orang anak yang tidak soleh pun ketika mendoakan orang tuanya, ya, ini juga diharapkan bisa mendatangkan manfaat yang besar untuk orang tuanya. Ya, karena di dalam hadis lain disebutkan ya ada seorang yang masuk surga dan orang ini biasa-biasa saja sebenarnya dari sisi amalannya. Tapi dia di surga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Akhirnya orang ini bertanya, dengan apa aku mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Akhirnya dijawab, dengan istighfarnya anakmu untukmu. Di sini tidak disebutkan saleh. Dengan istighfarnya anakmu untukmu. Tidak disebutkan dengan istighfarnya anakmu yang saleh untukmu. Ini menunjukkan bahwa semua anak, ya, baik soleh atau tidak, ketika mendoakan orang tuanya, ya, diharapkan bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan doanya orang lain itu bisa bermanfaat, bukan anaknya. Iya, ada sebagian dari saudara-saudara kita ketika mendengar awaladin salihin yad'u lahu,
atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dia memahami, oh berarti kalau doanya dari selain anaknya itu tidak bermanfaat. Ya tidak demikian jemaah. Terus ini apa Ustaz? Kan dia bilang, Rasulullah SAW kan bilang, atau anaknya yang saleh yang mendoakan dia. Maka kita katakan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang disinggung di situ adalah amalan mayit yang tidak terputus. Amalan mayit yang tidak terputus. Jadi amalan tersebut dilakukan oleh mayit ketika masih hidup. Kemudian amalan tersebut masih mendatangkan manfaat setelah mayitnya meninggal. Ya, seperti sedekah jariah. Ini amalan mayit yang dilakukan ketika hidup. Setelah meninggalnya masih ada manfaatnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat kapan mayit melakukan itu? Ketika mayit masih hidup. Setelah meninggal, ilmu itu masih bermanfaat. Makanya di sini disebutkan anak. Karena mayit mendidik anaknya itu ketika masih hidup. Setelah mayit meninggal, anaknya masih bermanfaat atau masih melakukan kebaikan-kebaikan dan mendatangkan manfaat untuk mayitnya. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa bukan berarti doa itu harus dari anak. Doa itu bisa juga dari orang lain, ya, dan akan bermanfaat untuk mayit juga. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Intinya di situ di dalam ayat tersebut, ya, doanya itu bukan dari anaknya atau tidak terbatas dari anaknya, tapi bisa dari semua kaum mukminin dan itu bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Abu Rizal, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan dari Abu Rizal ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Kami mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV Jember. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV. Mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini